Ayo silakan dari sekarang mulai pandangi yang kotak A atau kotak B ya, yang isinya bapia dari Malang. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Apa kabar Anda semua? Saya senang sekali Anda mampir lagi ke channel YouTube Bible Learning. Terima kasih juga kalau Anda sudah membiasakan diri memberi like, komen, dan juga share setiap video-video yang Anda tonton. Karena itu membantu saya supaya video-video pewartaan ini bisa tersebar secara lebih luas lagi. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman kita semua sudah tahu bahwa yang namanya murid-murid Tuhan tidak hanya boleh berhenti menjadi pendengar firman saja. Romo, saya sudah membaca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, terus sampai kitab Wahyu sudah bolak-balik Romo. Saudaraku, itu memang baik. Tetapi rasanya dalam perjalanan kita baru setengah perjalanan. Akan menjadi jauh lebih sempurna lagi kalau setelah kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang diucapkan oleh Allah, kita berjuang dalam hidup harian secara konkret menjadi pelaku-pelaku firman. Saudaraku, apakah Anda ingat satu figur dalam kitab suci Perjanjian Baru? Pribadi ini luar biasa. Dia menjadi pendengar firman, dia jadi pelaku firman, dan dia melakukan itu secara luar biasa dari awal sampai akhir kemunculannya dalam kitab suci. Dan juga pribadi yang luar biasa ini mengajarkan strategi itu kepada para pelayan-pelayan dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Siapakah nama pribadi itu? Silakan Anda tulis di kolom komen. Saya kasih petunjuk. Tokoh ini pernah berkata kepada pelayan-pelayan di sebuah pesta perkawinan. Kata-katanya seperti ini. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Wow, kalau kita pikir-pikir, tokoh yang luar biasa ini sedang mengajarkan kepada para pelayan-pelayan untuk menjadi pendengar firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus, lalu juga menjadi pelaku-pelaku firman. Maka tidak heran dalam Yohanes bab 2 terjadilah mukjizat di Kana yang di Galilea. Silakan tulis di kolom komen siapakah tokoh yang saya maksud itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata ada sebuah teks lain dalam kitab suci. Akhir-akhir ini saya sedang suka dengan surat Yakobus. Dalam video sebelumnya, saya sudah berbicara soal Yakobus bab 1 ayat 2-8. Sekarang, teks yang mau saya angkat adalah masih tetap surat Yakobus bab 1 ayat 19 sampai dengan 27. Di mana ada judulnya aja udah luar biasa, mendengar atau pelaku firman. Nah, saudara-saudara, teks yang akan kita bahas ini bisa menjadi cermin besar buat kita, supaya kita bisa melihat selama ini sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang-orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin, yang sudah ikut ibadah, ikut kebaktian, ikut perayaan Ekaristi, sudah berdoa, berdevosi, doa rosario, dan lain sebagainya. Apakah kita sampai sejauh ini masih hanya berkutat menjadi pendengar firman saja, atau kita sudah satu langkah lebih maju, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman? Sebelum kita masuk membahas teksnya, di depan saya sudah ada dua kotak. Anda pasti sudah tahu bahwa Anda disuruh memilih. Jadi kemarin saya mendapatkan kiriman bapia Malang. Apakah Anda pernah coba yang merek ini? Enak luar biasa. Silakan Anda perhatikan baik-baik saudaraku. Kotaknya sama, warnanya sama, yang membedakan tampak dari luar itu hanya huruf A dan B. Coba saya minta Anda untuk melihat lebih jeli lagi, yang mana dari dua kotak ini yang isinya betul-betul bapia dari Malang, yang mana yang bukan isinya bapia. Ayo silakan dari sekarang mulai pandangi yang kotak A atau kotak B ya, yang isinya bapia dari Malang.
Coba tulis di kolom komen. Anda tim A atau tim B? Hayo, 1, 2, 3, mulai dari sekarang. Romo gimana bisa tahu, Romo? Orang nggak bisa nyentuh, orang nggak bisa megang, apalagi buka. Coba tebak-tebak. Silakan Anda lihat, sudah? Oke. Sekarang saya juga nggak tahu nih yang mana yang isinya bapia, yang mana isinya bukan. Saya buka dulu dari yang mana? Dari A dulu ya. A dulu. Coba saya kocok-kocok. Wah, ternyata isinya bukan bapia kalau begini yang A. Isinya apa sih? Wow, isinya rosario. Jadi kemarin saya beli rosario di Avila. Kalau Anda mau rosario ini, silakan Anda masuk ke DM Instagram saya @rmjosusanto. Kasih saya alamat dan juga nomor telepon Anda. Bukan di kolom komen di YouTube, bahaya. Jangan buka identitas Anda secara publik, tapi di DM, di direct message di Instagram. Kasih saya alamat dan juga nomor telepon. Siapa yang beruntung, dialah yang dapat. Waduh, ternyata isinya rosario, banyak sekali. Sementara yang B, ya itu. Yang B isinya betul-betul bapia. Nah, saudara-saudaraku, dari peragaan ini saya mau menunjukkan bahwa dua kotak ini sama dari tampak luar, tetapi dalamnya bisa berbeda. Nah, itulah alat bantu bagi kita saudara-saudara untuk bisa membedakan orang yang betul-betul beribadah sejati pada Tuhan, orang yang betul-betul membaca firman Tuhan, menerapkannya dalam hidupnya sehari-hari, mana yang cuma permukaan saja, mana yang betul-betul memahami, menghidupi firman itu dalam kehidupannya. Tampak luar bisa sama. Anda akan melihat orang doa, Anda melihat orang pergi ke gereja, Anda melihat orang pakai kalung salib. Tetapi yang paling bisa membedakan adalah apa yang ada di dalam dirinya yang tidak bisa kita lihat. Nah, keren bukan saudara-saudaraku? Nah, sekarang mari kita melihat teksnya. Di bagian yang pertama di ayat 19 sampai 21 dikatakan begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi, seorang pendengar firman Tuhan, selain dia membaca firman Tuhan, dia diajak untuk mengolah kesabarannya. Tidak mudah menghakimi, tidak mudah menunjuk-nunjuk orang, tidak mudah marah. Misalnya kalau kita dirugikan oleh orang lain, diomongin yang enggak-enggak oleh orang lain, kita tidak perlu langsung bereaksi, langsung emosi, langsung marah dan meledak-ledak. Kita diajak untuk melatih kesabaran kita. Perbanyaklah mendengar mengapa orang itu berkata seperti itu. Apa latar belakangnya, pengalaman apa yang sudah dia alami sebelum-sebelumnya sampai dia bisa berlaku seperti itu misalnya. Lebih lanjut, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Maka hati-hati yang suka gampang marah ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara-saudaraku terkasih, hati yang lemah lembut, yang bisa menerima, menyerap firman Tuhan yang masuk di telinga, masuk di kepala, masuk di hati, diolah. Makanya Bunda Maria dikatakan dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Keren bukan? Maka mulai dari sekarang jangan gampang emosi, jangan gampang tersulut oleh amarah, tapi latihlah kesabaran kita. Lalu di bagian kedua ditulis seperti ini, yaitu ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Persis yang tadi saya sudah sempat bahas. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hayo, sering baca firman Tuhan, kita tahu jalan-jalan Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Tetapi dalam hidup harian, kita malah berlaku sebaliknya. Itu yang disebut menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kuncinya lagi-lagi adalah menjadi pelaku firman, jangan hanya berhenti menjadi pendengar firman saja. Bagaimana supaya firman yang kita baca bisa kita ingat terus? Kuncinya sama, lakukanlah firman itu dalam hidup harian kita, maka firman itu menjadi firman yang hidup. Kita akan ingat terus-menerus karena kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, kamu akan berbahagia. Lalu yang ketiga saudara-saudara, itu di ayat 26-27. Kita lihat, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicermarkan oleh dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, di bagian ketiga itulah yang membedakan mana orang yang beribadah secara sungguh-sungguh, mana yang hanya di permukaan saja. Saudara-saudara, semoga dengan bacaan firman Tuhan yang kita bahas hari ini, kita sungguh-sungguh tadi satu, mengolah kesabaran kita, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Lalu yang kedua, mencoba menjadi pelaku-pelaku firman yang kita baca setiap hari, setiap saat. Disitulah letak kebahagiaan kita. Lalu yang ketiga, membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan harian yang konkret. Itulah ibadah yang sejati. Semoga dari nasihat Santo Yakobus ini iman kita semakin bertumbuh. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam.